Haji Abdullah, anak-anak beliau, menantu, cucu, handai tolan, karib kerabat, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam suasana apapun kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita bersolawat kepada junjungan agung Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kita doakan pada malam hari ini Bapak Raden Bustam bin Raden Abdullah dan Ibu Rosna binti Mahmud, mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah di tempat yang sempurna, di tempat yang terpuji dan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tahu diri Pak protokol ceramah tak do panjang-panjang. Kalau panjang khawatir kaget kita lupa Pak protokol. Oleh karena itu sependek mungkin dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tap-tap Tanjung Atap, Julu Tanjung Batu, duduklah dulu mantap-mantap, pacak lagu ngatur waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Pak kematian ini merupakan takdir mubrom dari Allah. Walaupun sebelumnya itu adalah takdir muallaq. Artinya kalau kita ini buntu ya mencari duit kata Pak Mahdi. Nah, dari kepolisian. Ya. Kalaupun kita ini kurang pintar Pak, agak buyan, diwajibkan untuk mencari ilmu. Kalaupun kita ini kurang sehat, diwajibkan untuk berobat. Namun hasil akhirnya itu kita serahkan dengan Allah. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa ilaina turja'un. Semua kita ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin yang dipimpin oleh Pak Ustaz Tuhan tadi, Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Engkau ya Allah yang telah di tangannya segala kekuasaan dan kepadanya lah kita dikembalikan. Pendeknya Bapak Ibu rahimakumullah, mati ini merupakan takdir yang datang dari Allah. Kalau kita baca pada surah At-Taghabun terutama ayat 11, ma asabam min musibah illa biiznillah. Tidak ada musibah yang ditetapkan oleh Allah ini kecuali seizinnya. Dan barang siapa yang beriman atas musibah ini maka Allah akan memberikan hidayah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan diberinya hidayah itu kita diberinya petunjuk untuk sabar, untuk bertakwa dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Pak, menurut keterangan ayat ini Pak, kita agak kurang sependapat dikit dengan orang Meranjat. Orang Meranjat itu Pak, walaupun dia di Jambi, di Bengkulu, Lampung, kalau dia mati masih nak dibawa ke dusun tulah. Kalau kita tanya ngapo kamu engkau kalau mati kau nak dibawa ke dusun, uji tak pacak kau, malaikat ikut sebaso dengan diri. Padahal wallahu bikulli syai'in alim. Oleh karena itu kepada keluarga yang ditinggalkan Pak, tak kata kata lain, hanya bersabar dan bersabarlah. Kata Nabi, as-sabru was-syukur ilal jannah. Barang siapa yang bersabar dan bersyukur pastilah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka di dalam hadis qudsi Bapak Ibu rahimakumullah, ada 3 macam perbuatan yang apabila kita tidak redha dan tidak menerima yang 3 macam ini, kata Allah silakan keluar dari bumi dan langitku. Yang pertama, lam yaskur 'alan na'mai. Orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kita ini Bapak Ibu rahimakumullah memang mudah Pak untuk mengucapkan syukur itu. Ya. Kata Pak RT kalau sambutan marilah kita bersyukur. Itu juga kata Pak RW, itu juga kata Pak protokol tadi, itu juga kata Pak Ustadz kamu malam ini. Ya, bersyukur itu mudah untuk diucapkan, tapi memang sulit untuk dilaksanakan. Kata Ustadz Umar Said Pak, Ketua Masjid Al-Mu'afaqah ini, cara bersyukur itu alon-alon nasal kelakon. Walaupun nguyu jangan sampai ngono. Orang Jawa itu.
Kalau orang sekayu bu bersyukur itu ada sen suwek sen tenang baik. Kalau bersyukur itu menurut orang Padang lama diawak ketujuh di orang. Jangan lemak di diri tak lemak di orang. Ada piti tak ada piti, piti seketek piti gadang bahagia. Kalau bersyukur ini menurut orang Cina kam siap. Kalau menurut orang Komering Pak bersyukur ini walaupun gaji gonek sesegan maongka, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pacak hadir sehat. Kalau kita tidak sehat Pak, tak pacak kita saro dengar ceramah. Aku pernah buat ceramah di depan orang peka. Tidak lemak ceramah depan orang peka. Uji kuat berapa rakaat solat tarawih kita malam ini. Uji wak itu susah nak musuh budak me ini hari. Aku tanya lagi wak itu kita ini wak juga pakai kunut apa tidak. Uji wak itu lanjak gelam. Nah, indikasikan perlu kita bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, lam yasbir 'alal bala'i. Orang yang tidak bersabar atas musibah bala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang ketiga lam yardu 'alal qada'i. Orang yang tidak mau menerima takdir yang datang dari Allah. Takdir itu baik maupun yang buruk yang datang dari Allah. Nah, kematian ini Pak merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kepastian darinya. Jadi kita ini Pak camat, kalau kita calon RT RW ada kemungkinan kita ini tidak diterima. Apalagi calon DPR wali kota. Tapi Pak kalau camat pasti mati. Lanang betino besar kecil tua muda mati. Ketua masjid, ketua RT RW mati, termasuk yang mati yasin dan termasuk yang Pak protokol depan aku mati. Termasuk yang gemuk macam aku ni Pak mati. Apalagi yang kurus bertambah cepat mati. Uang rumah kita agak cantik mati. Termasuk yang pas-pasan. Kadang-kadang keponakan nyomang ngapulong bibik dadak cokondangan. Bibik kau memang tak diajak merusak pandangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya kita manusia ini Pak, tetapi seluruh alam jagat raya ini akan diluluhlantakan dan dihancur leburkan oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kematian ini Bapak Ibu rahimakumullah sangat dekat dengan kita. Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, ma huwa qaribun. Apa yang paling dekat itu? Yang paling dekat itu adalah kematian, al-maut. Dan aku dulu Bu, ya, dinjuk tahu oleh Ustaz aku dulu, ciri-ciri orang laparan nak mati itu 10 Pak tandanya. Yang pertama rambutnya lah putih, lah berubah. Yang kedua lah berkacamata, kabur. Yang ketiga berjalannya lah kuat mundur. Yang keempat pendengarannya lah lamur. Ujung pek-pek goreng dia batu cincin lah Pak. Yang keenam dia galak duduk bersender, cuma tak apa-apa lah Pak. Yang keenam Bapak Ibu rahimakumullah kalau berjalan galak bawa persker atau persum kenuasa murad ya lah. Yang ketujuh sampai ke 10 carilah dewek. Yang jelas Bapak Ibu rahimakumullah, mengapa kematian ini dekat dengan kita? Karena kematian ini merupakan rahasia Allah. Kalau kita baca Pak pada surah Luqman, pada ain yang terakhir ada 5 rahasia Allah. Walaupun kita ini profesor, doktor, insinyur, dukun, tak tahu yang 5 macam ini. Pertama, innallaha innahu ilmus sa'ah. Bila mana datangnya hari kiamat, tak tahu kita. Kabarnya Pak kita kiamat ini 2019. Sekarang malah 2023. Wallahu a'lam, urusan Allah. Yang kedua rahasia Allah itu wa yunazzilul ghaisa. Kapan turunnya hujan? Tak tahu kita. Yang ketiga wa ya'lamu ma fil arham, bayi dalam kandungan ibu lanang apa betina tak tahu. Terus terang baik Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Quran tak katik banci atau bencong. Kalaupun ada banci itu sekedar macak-macak. Tapi Pak ada di dalam fikih khutsa namanya. Kalau dia kuat lanang jadi lanang baik. Kalau dia kuat betina jadi betina. Nah ini pengetahuan kita Pak fikih. Yang selanjutnya wa matadrin nafsu maza taksibu ghadah, apa yang kita usahakan esok tak tahu. Yang kelima wa bi ayyin ardin tamut, di mana kita dikebumikan, wallahu a'lam. Ya, yang jelas Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang Bapak Ibu rahimakumullah lahir di Palembang, mati di Sekayu.
Ada orang lahir di Sekayu mati di Bengkulu, ada orang lahir di Mekah mati di Palembang. Inilah yang jelas Pak, di dalam ilmu tauhid kematian itu 3 saja. Pertama, kematian itu sebab. Kalau ditanya orang ngapo Nabi kita mati, sebabnya sakit. Atau kalau ditanya orang lagi, Pak, ngapo RT itu cepat mati, banyak joget dengan biduan, misalnya ibaratnya. Atau misalnya ngapo Pak RW itu cepat mati, rupanya banyak begadang tengah dalu main gap, misalnya. Atau ditanya orang lagi, ngapo Ustadz yang gemuk itu cepat mati, rupanya banyak ngoceh ceramah, supaya tidak ada kena marah oleh Pak RT kamu tadi. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kematian itu Pak waktu saja. Waktu Pak, ada orang mati itu sudah sholat subuh, sedang dalam perjalanan, hati-hati. Ada sedang dengar ceramah, mati. Yang ketiga, kematian itu Pak tempat. Nah, kalau kita inilah tua Bapak Ibu rahimakumullah, kita mintalah dengan Allah, semoga tempat kematian itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya berdiri tadi Bapak Ibu rahimakumullah, jumlah kita ini Pak sekitar 96. Kalau kamu tidak percaya, hitunglah. Banyak bapak-bapak daripada ibu-ibu. Bapak-bapak 70%, ibu-ibu sisanya. Nah, yang terkantuk dengar ceramahku malam hari ini 3 Pak yang terkantuk. Yang tidak setuju dengan aku 2, cuma tidak kesebutan. Yang icak-icak dengar, icak-icak ida 8. Ya, termasuklah yang galak main HP. Nah, setelah saya kalkulasikan Bapak Ibu rahimakumullah, dari jumlah sekian tadi Pak, saya hitung Pak, lah banyaklah tua. Arti tua itu Pak, menurut Fudail bin Iyad lebih dari 45. Aku belum Pak 45, 44 lewat dikit. Yang dimaksud itu kata beliau, tua itu 45, 50, 60, 70. Itu jalan sudah menuju Allah, dan perjalanan itu sudah hampir sampai. Artinya bapak-bapak yang hadir di hadapan aku di samping kiri inilah para nak mati. Oleh karena itu kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib wa abiris sabil wa ada nafsaka min ahlil kubur. Jadilah kamu itu seperti turis yang berjalan jauh ke negeri orang, yang sesaat kemudian pasti kembali kepada kampung halamannya. Persiapkanlah diri Anda untuk menjadi penghuni kubur. Pak Bustam ini Pak sekarang ini berada di alam kubur. Alam kubur itu Pak belum penantian terakhir. Jadi alam kubur itu Pak bahasa kita alam barzah. Alam barzah itu disebut juga dengan alam penantian. Bahasa kita Pak, alam penantian itu selamat datang di perumahan Citra Kencana misalnya, atau selamat datang di Polda, selamat datang di Kodam Sriwijaya. Atau bahasa kita sekayunya Pak, alam kubur disebut dengan waiting room, menunggu. Jadi belum Pak pengistirahatan terakhir. Pengistirahatan terakhir itu Bapak Ibu rahimakumullah, surga dan neraka. Tapi janji Allah Pak, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumar. Adapun orang yang bertakwa pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan berombong-rombongan. Ini rombongan dari Masjid Al-Muwaffaqah. Ini rombongan dari Masjid Al-Iman. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita renungkan Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir ceramah ini saya mengajak merenung Pak, alam kubur itu Pak tak lemak. Terutama kita tak kati amal. Ada di renungan Pak, alam kubur itu. Pertama, alam kubur itu gelap. Bagaimana cara nerangkannya? Cara nerangkannya, fasihkan membaca Al-Quran seperti Ustaz Subhan tadi. Nah itu fasih Pak. Aku bukan muji di depan dia. Kalau kita fasih Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah Bu Pak, terang alam kubur itu. Amin. Yang kedua, alam kubur itu Pak sepi. Aku pernah Pak, bermotor aku Pak, rajin bermotor. Sebenarnya ada mobil aku Pak. Hari hujan pakai mantel, aku langsung berhenti di pos 6 itu, pakai mantel ya. Begitu di depan kuburan SMP 11 itu Pak, ya Allah jual kesepi kuburan ini, langsung aku mengucapkan salam Pak. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Rupanya ku jengok ke kanan Pak, kuburan itu ada salib. Ya, ku ubah salamku Pak. Nah ini pelajaran buat bagi kita. Jadi saya kerucutkan salam saya, Assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimin. Saking sepinya Pak, tak kati yang nyawa.
Orang dia nyawa paling ketakutan. Nah aku bakal nak lewat ini juga Pak. Makin ramai tak kepanjang dah. Lewat kubur aku balik. Nah bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah, cara Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala meramaikannya banyak-banyak sedekah. Orang yang pelit medit getah basah, dak katik rewang di alam kubur. Baso kita meranjat tak naruh kanco kau. Yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa alam kubur itu sempit Pak. Bagaimana cara melapangkannya? Ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah. Yang keempat Pak, alam kubur itu ada binatang yang menakutkan bahkan menjijikkan. Ada ungku-ungku itu Pak bahasa merkuang, bahasa Pak mati lah. Ungku-ungku tempat pancing gitu Pak. Nah, bagaimana cara meracuninya? Wa asilur rahim. Sambungkan tali silaturahim walaupun mereka berpaling. Yang kelima Bapak Ibu rahimakumullah, alam kubur itu ada dua malaikat yang menanyakan amal-amal kita. Tak perlu dijawab. Sekarang lapak jawabnya. Sesuai dengan janji Allah dalam surah Yasin tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, apabila kita tidak dapat menjawabnya Pak, malaikat itu sungguh kejam dan menakutkan. Namo malaikat itu mayor munkar lekol munakir. Kalau kamu tidak baca berdebuk kena pukul. Nah kalau kita bercermin dari Rasulullah Pak, Nabi kita ini Pak rajin ibadahnya, rajin sholatnya, silaturahimnya baik. Maka Nabi itu Bu tanpa dihisap oleh Allah langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Rupanya Bu ahli surga itu tidak ada banyak. Pertama ahli surga itu wajhun madi, wajah yang galak senyum. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu galak merengut ceto masuk neraka. Yang kedua, isi surga itu Pak kolbun baki, hati yang kuat. Dengar ceramah kuat walaupun agak panjang. Salat subuh ke masjid kuat, arisan kondangan kuat, makan kuat. Kalau udah kuat kita lesu Pak kalau tak kuat makan. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, lisanun fasih. Pandai menempatkan kata-kata, tak ada banyak ngomongkan wong. Jadi ibu-ibu kalau pengajian majelis taklim itu sarankan Bu jangan galak ngomongi wong. Langsung ngaji baik kayak sering cuil. Beli di mana jilbab? Di Shopee aku lah sadar. Sudah itu kredit aku kontan tak usah. Langsung ngaji baik. Yang keempat, isi surga itu Pak, Bu, tangan yang dermawan. Aku yakin dengan anak Pak almarhum Pak Aridin Bustan ini meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Terbukti malam hari ini Pak, dia tidak hanya kita mengajak berdoa, pecahnya dia nak ngajak makan nasi kotak. Oleh karena sudah disiapkannya kita nak makan malam ini Bapak Ibu rahmatullah, nak ngopi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ketapati airnya dalam tempat orang menanam jadi. Karena hari agak larut malam, ceramah sampai di sini. Kue putu, kue bola, walaupun buntu tetap bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.